Film yang akan saya ceritakan kali ini berjudul End of the Road. Kisah ini akan bercerita tentang petualangan sebuah keluarga kulit hitam di Amerika Serikat yang secara tak sengaja berurusan dengan seorang kartel kejam. Disinilah sosok Brenda, ibu keluarga tersebut, berjuang menyelamatkan anak dan adiknya yang sempat diculik oleh sang kartel. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Your card's been declined. Kisah ini dimulai dari Brenda Freeman, seorang ibu kulit hitam yang tengah berbelanja di sebuah minimarket dan beberapa kali gagal membayar karena kartunya ditolak. Brenda kembali ke mobilnya dan memohon pada mendiang suaminya Jack untuk menguatkan dirinya yang sedang kesusahan. Jack, baby, please help me. Brenda tiba di rumahnya yang sudah dibeli orang lain dan menemukan anak perempuannya Kelly sedang bermesraan dengan kekasihnya. Tak lama kemudian datanglah Reggie, adiknya, untuk menemani keluarganya berpindah ke kota Houston di Texas. Mencurigai Reggie menggunakan narkoba, Brenda pun mengingatkan adiknya agar tak mengkonsumsinya selama perjalanan. Reggie, you promised no drugs and no weed for the entire trip. And I intend to honor that pledge. Brenda masuk ke rumahnya dan menjemput anak bungsunya Cameron yang tak ingin pindah rumah karena masih teringat dengan mendiang sang ayah. I'm not going. Well, I'm sorry to hear that. I'll sleep in Dad's bed. I guess you got plans on moving in with the next family that lives here? Di luar rumah, Reggie merokok dan berbincang dengan Kelly sembari mengingatkan keponakannya bahwa Brenda telah berjuang sangat keras untuk keluarganya. Ever since your dad died, your mom has been doing everything in her power to hold this family together. Sementara di dalam rumah, Brenda mengamati setiap sudutnya dan mengingat kenangan demi kenangan yang telah dilalui keluarganya di sana. Brenda juga sempat dihubungi oleh ibunya yang memastikan keberangkatannya. 3 days. I figured 2 nights on the road. Yeah, I'll call you along the way. Travel safe. I love you. Beberapa menit kemudian Brenda memberitahu keluarganya bahwa mereka tak akan berhenti sebelum tiba di Arizona, mengajak berdoa dan segera memulai perjalanan dengan mobil pribadinya. Cerita beralih ke Arizona di mana dua orang anak buah tuan Cross kartel terkemuka tengah menerima uang bayaran dari klien tuannya. Rook merasa tuan Cross tak pantas menerima uang tersebut karena dialah yang bekerja dengan penuh risiko. Namun kawannya tak setuju dengan pendapatnya. Like the arrangement, talk to Mr. Cross. Mr. Cross gonna... Sementara itu Brenda yang masih menyetir mengajak anak-anaknya berbincang sehingga suasananya tak lagi membosankan. Nobody has said a word in 3.5 hours. And I was hoping we could be like other families. But people joke. They sing songs. Mom, really? Mom, I think you've mistaken this for 1983. Tibalah mereka di sebuah titik di mana perjalanan mereka harus dialihkan sejauh 136 km karena perbaikan jalan. Artinya perjalanan menuju Texas akan semakin panjang. It's gonna cost us some time. Tour next 85 miles. I should have brought my weed, man. Mereka sempat berhenti di pom bensin untuk beristirahat. Cameron membantu membersihkan mobil, sementara Brenda berbelanja di minimarket. You intend to stop and stay around here? Why is that a problem? No, ma'am. Not for me. Merasa penjaga minimarket adalah kulit putih yang rasis, Brenda pun mengajak keluarganya pergi. Dua orang kulit putih menggoda Kelly dan gadis itu memberikan respon yang cuek. Tanpa diduga, kedua pria tersebut mengejar mobil Brenda hingga keluarganya hampir kecelakaan. Kelly pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, sementara dua pria asing tadi tiba-tiba melesat pergi. It's my fault. I'm sorry, guys. What are you talking about? They were hitting on me at the gas station and being nasty, so I gave them the finger. Kaget bukan kepalang, mereka justru dicegat beberapa meter kemudian.
Reggie berniat turun untuk membela keluarganya, namun Brenda melarangnya dan dia sendirilah yang turun tangan. You explode, then they react. Then what's gonna happen to my... Want me to call 911? Please. No. Your mom's gonna handle it. Kedua pria kulit putih itu memaksa Brenda meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan mengancamnya dengan senjata. Situasi ini sangat menyakitkan baginya karena keluarganya didiskriminasi sebagai kelompok kulit hitam. Apology be nice. I apologize for endangering your lives. Our white lives. I apologize for endangering your white lives. Setelah mereka pergi, Brenda kembali ke mobilnya dan melanjutkan perjalanannya. Mereka akan beristirahat di Tucson dalam 2 jam lagi dan berencana menginap di sebuah motel. We can make it to Tucson by 7 o'clock. I found us a motel. Cheapest one. We on a budget. Keluarga Brenda tiba di Sunset Motel tepat sebelum matahari terbenam. Mereka masuk ke kafe di mana Kelly dan Reggie sibuk mendengarkan musik sementara dia berbincang dengan Cameron. Disinilah Brenda menangkap ketakutan Cameron menjadi tunawisma. Dan dia pun berjanji akan menjadi ibu yang baik sekaligus memberikan sebuah rumah yang hangat bagi keluarga mereka. As long as we're together, none of us are ever homeless. Malam harinya mereka masuk ke sebuah kamar yang dihuni berempat. Keributan kecil sempat terjadi antara Kelly dan Cam hingga berakhir dengan candaan saat Reggie dan Cam pura-pura mendengkur sebelum tidur. You fools! Let's just go back to sleep. Okay. We want to get kicked out of this motel. Pukul 4 pagi mereka dibangunkan oleh suara berisik hingga tembakan dari kamar sebelah. Brenda yang merupakan mantan perawat mencoba datang ke TKP untuk berjaga-jaga jika ada yang membutuhkan perawatan medis. Mom, no. Sis. ER nurse. For all we know, some woman might be getting beat by a man. Sesaat setelah memastikan penembak pergi, Brenda dan Reggie datang ke TKP dan menemukan Rook yang tengah terkapar. Sontak Brenda menyuruh Kelly memanggil polisi, sementara dia berusaha menghentikan pendarahan Rook dengan sebuah handuk yang diambil Reggie dari toilet. Reg, go to the bathroom and give me some more towels. My name is Brenda. I'm gonna help you. Look at me, sir. Look at me. Come on, hang on. Naasnya nyawa Rook tak bisa tertolong. Brenda membasuh tangannya yang bersimbah darah sembari mengenang mendiang suaminya. Jack, please help me through this. Polisi baru tiba di TKP keesokan harinya, termasuk kepala polisi Kapten Hammer. Kapten Hammer mengaku bahwa dia telah mendengar kabar tentang Rook yang membunuh rekannya dan mengambil uang tuannya. Looks like Rook went independent, canceled Pepper's ticket, took off with the loot. Do you think the cartel caught up to him? We didn't find any money. Disinilah Hammer mengetahui bahwa polisi tak menemukan uang di TKP dan dia lantas meminta dipertemukan dengan Brenda yang ternyata pergi setelah dimintai keterangan oleh polisi. I want to talk to the folks staying next door. Nice family of 4. I let them go, sir. Pada saat yang sama, mobil Brenda telah melesat beberapa kilometer dari Motel Sunset. Saat Hammer menelponnya, Brenda menolak untuk kembali ke motel. I missed you by a minute. I need you to come back. I'm sorry, Captain. I just want to get my family as far away from that motel as possible. Tak berselang lama, seseorang menelponnya dan menuduh bahwa dia telah mencuri uang tuannya. Karena tak mencuri apapun, Brenda pun tak menggubris panggilan tersebut. We know what you did. We know what you took. I think you got the wrong number. Don't hang up, Brent. Boss man wants his money, Brenda. Excuse me? What money? You took his money and he wants it back. I don't know what you're talking about. Don't call me back anymore. Keluarga Brenda berhenti di sebuah kafe kecil untuk sejenak makan di sana. Ketika seseorang kembali menghubungi Brenda, Reggie melarangnya untuk mengangkat telepon tersebut. Merasa curiga pada Reggie, perempuan itu pun meminta adiknya jujur, hingga Reggie mengeluarkan sebuah tas berisi uang yang dia curi dari TKP. Tak pelak, Brenda pun sangat marah dan khawatir dengan keselamatan keluarganya. Saat telepon kembali berdering, Brenda memutuskan untuk mengangkatnya dan berjanji akan mengembalikan uang mereka. Look, you get your money back, but it'll be on my terms, okay? I'll call you back. Sementara itu, Reggie merasa sangat kecewa karena uang tersebut bisa digunakan untuk melanjutkan kehidupan mereka. We could turn around and go back to Los Angeles right now.
Save the house and everything. This money could save our lives. Brenda membawa keluarganya ke hotel Center Star Inn di depan kafe tersebut. Dia menyewa kamar nomor 33 untuk menyimpan tas berisi uang di dalam lemari. Sementara kuncinya diletakkan di bawah sebuah keset. The bag is in room 33 at the Center Star Inn. It's in the closet on the top shelf. You're not hearing me. The key will be under the mat outside the door. Get your money. Sesaat setelah memberitahu orang misterius itu, Brenda keluar kamar dan tanpa sepengetahuannya seorang perempuan cleaning service diam-diam mengintainya. Brenda kembali ke mobilnya setelah mengambil brosur wisata dari kantor hotel. Pada anak-anaknya dia berkata bahwa mereka akan berwisata dan bersantai di Arizona. Look, after last night, I just think we all need to relax and breathe a little. Brenda mengajak keluarganya ke wisata budaya di Old Bravo, di mana Cam dan Kelly bisa bersenang-senang. Diam-diam Brenda bertengkar dengan Reggie karena masalah uang curian. Bagi Reggie, uang tersebut bernilai besar bagi mereka agar anak-anak Brenda tak sengsara. Namun Brenda lebih mengandalkan spirit Jack yang menguatkannya meski harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. You got the money. By getting yourself so far in debt you lost your house, let your own kids down. I was just trying to make things better. That's all I got, sis. I love you and those kids. You know that. Setelah berdamai, keduanya masuk ke gereja kecil dan disusul oleh Kelly dan Cam. Tak lama kemudian Cam pamit ke toilet seorang diri, sementara ketiganya keluar untuk melihat sebuah pertunjukan di sana. Looks kind of real. Who you got? Tiba-tiba telepon kembali berdering. Pria dalam panggilan itu memerintahkan Brenda untuk menyerahkan langsung uang curian tersebut, namun Brenda menolak dan menyuruh mereka untuk mengambilnya sendiri di motel. We want our money. The money is there. It's in the room. Then go get it. I'm not going back there. Pria dalam panggilan itu pun memberi isyarat pada Brenda bahwa Tuan Cross telah punya sesuatu miliknya. Sontak Brenda menyadari bahwa Cross ada di sekitarnya dan meminta Reggie mencari Cameron. Go find Cam and bring straight to the car. Sementara dia membawa Kelly ke mobilnya tanpa penjelasan apapun. Reggie yang tiba di toilet tak menemukan Cam kecuali handphonenya yang ditemukan oleh seorang pria di sana. Dia meneruskan pencarian ke dalam klub namun hasilnya nihil. Cam! Tuan Cross tiba-tiba menelpon Brenda hanya untuk memastikan Cam telah di tangannya. Sekaligus meminta perempuan itu membawa uang curian ke Old Bravo dalam 2 jam lagi. You have 2 hours to retrieve my money, then bring it back to Old Bravo and call me. Or your son is dead. Demi nyawa putranya, Brenda pergi ke motel Center Star Inn seorang diri dan meninggalkan Kelly bersama Reggie di Old Bravo. Terburu-buru Brenda mengendarai mobilnya dengan mengebut dan beberapa kali hampir kecelakaan. Polisi yang mencurigai tindakan Brenda memberitahu Hammer soal ini, namun Hammer melarang anak buahnya mengejar Brenda karena khawatir Tuan Cross akan membahayakan mereka. If the cartel or Cross spot you, they'll kill her. Fall back. Do not pursue. I repeat, do not pursue. Sementara di Old Bravo, Kelly yang hancur setelah kehilangan ayahnya dan kini takut kehilangan Cameron memilih curhat pada Reggie pamannya. Kelly yang tak mengerti mengapa Cam diculik pun mendesak Reggie untuk memberikan penjelasan hingga semuanya terungkap. I messed up, Kelly. I messed up big time. Brenda yang telah tiba di hotel segera masuk ke kamar 33 dan tak bisa menemukan uangnya di sana. Sementara saat keluar, seorang perempuan yang bekerja sebagai cleaning service terlihat membawa uangnya pergi. Brenda pun mengejarnya dan berkali-kali menabrak mobil perempuan itu, dan konyolnya si pencuri masih bertahan, mengebut hingga berhasil dilumpuhkan setelah mobilnya jatuh ke sebuah lembah. Setelah mendapatkan kembali uangnya, ternyata tempat itu adalah markas para gangster di mana wanita tadi adalah salah satu dari mereka. This woman here, she stole my property. But I got it back now. So, I'm just gonna get my car and go now. I don't want any trouble. Kelly yang khawatir menghubungi Brenda namun tak diangkat, kemudian meninggalkan pesan suara jika saat ini mereka menunggunya di restoran di luar Old Bravo.
Mom, we are at Lucky 13 restaurant right outside of Old Bravo. Okay, can you please call me? Tak lama berselang, Kapten Hammer yang menyelidiki kasus tewasnya Rook kemarin menghampiri mereka di restoran tersebut. Pada Kelly dan Reggie, Hammer menjelaskan jika ada uang yang hilang dalam TKP kemarin, dan uang itu adalah milik Tuan Cross, seorang bos kartel narkoba paling berbahaya di daerah tersebut. Maka dari itu Hammer minta Kelly dan Reggie memberitahunya keberadaan Brenda saat ini jika ingin ibu dan adiknya selamat. Where's your brother Cam? You need to tell me where they are. Or don't. It's their funeral. Melihat Kelly dan Reggie hanya diam dan tak memberitahu apapun, Kapten Hammer pun meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba Kelly menghampiri dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. My brother's been kidnapped. Can you please help us? It was Mr. Cross. Please. Singkat cerita, Kapten Hammer membawa Kelly dan Reggie ke rumahnya di sebuah peternakan terpencil. Best place to lie low is my ranch. Cerita berpindah ke markas gangster di mana Brenda yang baru tersadar berusaha meloloskan diri, namun aksinya dipergoki oleh salah seorang penjaga. Not so fast, bitch. Brenda dibawa ke tempat para anggota gangster berpesta dan dihadapkan pada pimpinan mereka yang bernama Mesh. Brenda berusaha melawan dan nekat menghajar satu persatu dari mereka. Ketika terpojok, Brenda mengatakan jika uang itu bukan miliknya, melainkan uang Tuan Cross. Seketika para gangster yang mengenal Tuan Cross tergesa-gesa mengembalikan uang tersebut. Put the fucking money back in the bag. There ain't no reason to tell them about all this. Get it in there! Hurry up! Do what he said. Jesus Christ. Sementara itu, Hammer tiba di rumahnya dan memastikan bahwa Kelly dan Reggie akan baik-baik saja karena istrinya Val juga mahir menggunakan senjata. Tak berselang lama, Hammer meminta bantuan Kelly dan Reggie untuk membius sesuatu dari bagasi mobilnya. Reggie Kelly, lend me a hand, please. I had to give him a shot to put him out, so he might be groggy. Oh, fuck no. Disinilah Kelly dan Reggie menyadari bahwa Hammer sesungguhnya adalah Tuan Cross. Dan di saat mereka ingin melawan, baik Cross maupun Val telah menodongkan senjata. Boss man. Brenda segera menuju ke restoran setelah mendengar pesan suara Kelly. Namun dia tak menemukan Kelly dan Reggie di sana. Dia pun menelpon Kelly, namun tak ada jawaban karena ponsel Kelly telah disita oleh Tuan Cross. She's probably calling her daughter to say she's got the money and on her way back. Di saat yang sama, Cross tengah bercerita pada istrinya Val tentang aksinya membunuh Rook di Motel Sunset beberapa hari yang lalu. Usut punya usut, Cross memasang GPS di mobil Rook hingga dia berhasil menemukan anak buah yang telah mencuri uangnya tersebut. No, I put a tracker on his car, so he wasn't hard to find. I had no other choice. Kelly, Cam, dan pamannya kini dikurung di ruang bawah tanah, dan pada ponakannya Reggie berjanji akan melindungi mereka hingga tak mengizinkan satu hal buruk pun terjadi. Listen to me, nothing bad is gonna happen, okay? I will not let anything bad happen to y'all. I promise. You hear me? Val dan Cross menelpon Brenda sembari mengirimkan foto kedua anak dan adiknya yang telah disandra. Setelah mendapat koordinat dari Hammer, Brenda pun segera berangkat. Brenda yang tengah di perjalanan menuju lokasi Hammer atau Cross, tiba-tiba dikejutkan oleh seekor rubah dan hilang kendali. Di ruang bawah tanah, Kelly, Cam, dan Reggie berusaha kabur dengan memecahkan jendela yang ada di ruangan tersebut. Sialnya saat akan keluar, tiba-tiba anjing milik Cross menggigit tangannya. Sementara itu, Brenda yang tak jauh dari lokasi Cross memutuskan berjalan kaki setelah mobilnya tak dapat menyala. Cross yang mendengar keributan menghampiri ke ruangan bawah tanah dan mengumbar janji bahwa dia akan melepaskan mereka setelah uangnya kembali. Reggie pun menyebut Cross sebagai pembohong hingga pria itu naik pitam dan menodongkan senjata. Hingga tiba-tiba Kelly menggunakan kesempatan ini untuk naik ke rumah, namun malah berhadapan dengan Val. Dia berusaha menghadapi wanita tua tersebut hingga Reggie datang membantu.
Saat Val akan membacok Kelly dengan sebuah pisau, beruntungnya Cam datang dan menggagalkannya dengan sebuah tembakan. Kelly mengambil pistol Cam lalu menodongkannya pada Val dan mengunci wanita itu beserta suaminya di ruangan bawah. Setelah menutupi luka Reggie dan mengambil ponselnya, mereka pun melarikan diri. Mom, come on, pick up please. Ketika Kelly menghubungi Brenda, ternyata ibunya telah berada di sana. Kelly dan Cam memberitahu Brenda bahwa Kapten Hammer adalah Tuan Cross, kapten polisi sekaligus ketua kartel yang sedari awal menginginkan uangnya kembali. Mr. Cross is an Arizona State Trooper. He's the captain. Gonna kill all of us. So, where are they now? Locked in the cellar. Mengetahui saat ini Cross dan istrinya masih terkurung di rumah, Brenda segera mengajak keluarganya pergi dan meninggalkan uang tersebut begitu saja agar tak lagi dikejar oleh Cross. Reggie mendebat keputusan kakaknya dan berkata jika Cross tak akan menepati janjinya meskipun uangnya telah kembali. Brenda bersikeras agar uangnya dikembalikan hingga Reggie terpaksa menaruhnya di area yang mudah ditemukan oleh Cross. Cross dan Val yang telah berhasil keluar dari ruang bawah tanah segera mengambil senjata dan mengikuti jejak langkah Kelly hingga akhirnya menemukan uangnya. Seperti dugaan Reggie, setelah mendapatkan uangnya, Cross dan Val masih terus ingin memburu mereka. Which way? It can't be far. Gotcha. Keluarga Brenda yang sedang berusaha menyalakan kembali mobilnya ternyata diketahui oleh Cross. Akibatnya saat mereka melanjutkan perjalanannya, Cross dan Val mengikuti sembari memberondongnya dengan tembakan. Reggie memberikan sebuah pistol pada Brenda dan dengan terpaksa menembak mobil Cross hingga berhasil menghentikan mereka. Tak ingin berhenti sampai di sana, pasangan psikopat ini mengambil jalur alternatif dan kembali berada di belakang kendaraan Brenda. Brenda yang berusaha menghentikan mereka malah kehilangan pistolnya. Saat Reggie bermanuver menghindari tembakan, Brenda pun terjatuh. Brenda yang terpojok dan mengetahui Cross dan Val akan menghabisi anak-anaknya, memohon agar mereka membawa dirinya saja. Ketika Val dan Cross akan menabrak Brenda, tiba-tiba dia melemparkan suar ke mobil mereka. Keluarga Brenda pun akhirnya berhasil selamat dari teror pasangan psikopat meski harus kehilangan seluruh uang yang hangus terbakar. Mereka pun melanjutkan perjalanannya ke Texas dan berhenti di sebuah restoran. Ketika Brenda dan anak-anaknya mencemaskan tagihan restoran yang bisa membuat uang mereka semakin menipis, Reggie malah bersikap santai dan mengatakan dia yang akan membayar tagihan tersebut. Ternyata Reggie telah mengambil sebagian kecil uang Tuan Cross untuk memulai kehidupan mereka yang baru di Texas. Menyadari uang tersebut tak dapat dikembalikan karena pemiliknya telah tewas, Brenda pun terpaksa setuju menggunakan uangnya dan melanjutkan sarapan mereka. Dan akhirnya kisah petualangan keluarga Brenda pun berakhir di sini. Baiklah, mungkin segitu aja dulu. Semoga kisah ini dapat menjadi hiburan buat teman-teman semua. Terlebih dan banyaknya kekurangan dalam cerita kali ini, Mimin mohon maaf. Semoga para pendengar sehat selalu, murah rezeki. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.